91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati dan di mana pada sore hari ini seperti biasa jam 5 teman Indika kita kedatangan tamu spesial tapi mungkin kita nggak bisa ketemu nih secara langsung tapi by virtual Zoom. Di sini aku akan ngobrol-ngobrol bersama tamu spesial kita di Indika Foundation Talk ada Anis Sania Kartika sebagai penari tradisional. Hai Anis. Halo kakak, selamat sore semuanya. Selamat sore Anis. Kamu tuh umur berapa sih Nis? Ini umurnya yang beneran apa enggak nih kak? Kalau bohong itu kayaknya 50 tahun ya kan? Aduh tua banget kak. Tapi berarti kita masih muda kan? Iya dong kak, aku masih kebetulan 21 tahun. Dari tahun ini aku 22. Lagi merasakan dari transisi abis kuliah mau menempuh dunia kerja, terus aduh mengikuti passion atau enggak ya? Gitu nggak Banget sih, kak. Nis? Oke, Nis, dari mana kan kamu sebagai penari tradisional? Berarti dari usia berapa tuh jadi penari? Kebetulan kak, aku untuk belajar tari tradisionalnya sendiri itu dari sekitar aku kelas 3 SD. Berarti sekitar umur berapa itu ya? Wah, 3 sampai dengan sekarang ya? Iya. Oke. Akhirnya lo yakin banget sampai dengan di usia 21 tahun ini kan lo kira tuh bakal nari ya udahlah ya cuma sekedar mengisi hobi waktu masa kecil aja tapi ternyata bergelut lah sampai dengan lo di sekarang 21 tahun. Kenapa sih akhirnya mau menekuni ini berlanjut sampai dewasa? Sebenarnya sih memang dari awal kita tidak pungkiri hobi sih ya kak awalnya, dan kebetulan didukung oleh orang tua gitu kan. Nah dari didukungan oleh orang tua ini akhirnya aku pun mencari bagaimana peluang aku gitu dari tari ini sebagai selain untuk hobi itu sendiri gitu. Dan kebetulan akhirnya aku diarahkan oleh orang tuaku bagaimana tidak dilanjutkan untuk ke dalam bidang pendidikannya sendiri gitu, dan bisa menjadi pertanggungjawaban juga bukan sebagai hobi semata gitu sih kak. Oh, orang tua juga menari atau gimana? Nah, kebetulan ini Kak, enggak sih. Orang tuaku sebenarnya bukan basic yang sebagai seniman ataupun yang lain gitu ya Kak ya. Jadi memang benar-benar aku aja gitu. Wow, jadi emang beneran pure kamu secara pribadi yang juga kepengen ya? Iya, betul banget Kak. Oke, kamu memang terinspirasi dari siapa sih? Mungkin penari senior kah? Atau dari TV dan lain-lain yang akhirnya menekuni deh dunia tari ini? Sebenarnya sih untuk senimannya sendiri ya, jujur aja untuk senimannya setelah aku sudah masuk ke dunia tarinya itu, akhirnya saya melihat Didi Ninitowo gitu. Ah, itu keren banget sih Oh, beliau. keren banget. Iya, itu sih Kak. Itu pas lihat di TV kan ya, suka terkadang ya itu benar-benar menurutku inspirasi banget sih gitu untuk di dunia tari sendiri gitu. Oh, oke. Jadi itu yang memotivasi akhirnya mau menekuni dunia tari ini. Berarti kamu udah keliling dunia kemana-mana dong? Alhamdulillah sih baru sekitar setahun yang lalu aku ke Korea Kak. Wah, jadi itu di acara apa Korea? Jadi seperti international folklore. Jadi aku mewakili Indonesia, membawakan tarian Indonesia khususnya Betawi karena Jakarta ya, kita membawanya itu lebih ke arah Jakarta. Itu kita mengenalkan dari tradisi dan tarinya lebih terutama tarinya kepada orang-orang di luar sana gitu. Asik banget, keren deh. Thank you lo udah memberikan banyak banget prestasi untuk nama Indonesia. Ini kan anak muda kan ya emang kebarat-baratan banget sekarang kan. Terus kamu akhirnya memilih sebagai penari tari tradisional. Tapi ternyata memang sudah mendunia, diundang ke Korea. Pernah kemana lagi? Kebetulan sih untuk luar negeri memang baru Korea ya Kak ya kemarin. Untuk lebih ke arahnya sih aku masih untuk daerah itu sih Kak. Udah ke Kemana itu? Indonesia ya? Ya, Medan, Sulawesi. Wah, luar biasa banget. Dari semua tarian yang pernah kamu pelajari ya, Nis, ada nggak tarian yang sangat meaningful yang akhirnya jadi favorit lo banget? Atau misalnya cuma Betawi aja? Kebetulan sih memang aku setelah udah umur 21 tahun ini aku udah belajar banyak dari berbagai tradisi ya, Iya. berbagai daerah. Tapi yang paling meaningful banget menurut aku itu tarinya itu Betawi, ada namanya tari topeng tunggal. Oke, itu yang emang Betawi itu ada berapa jenis lagi? Apa cuma topeng aja?
Memang sebenarnya sih untuk Betawi ini dibagi dua ya Kak ya. Ada untuk topengnya dan ada untuk cokeknya gitu. Cokek ini yang lebih ke pergaulan gitu loh Kak. Tapi kalau Oke. topengnya ini kayak untuk pertunjukan-pertunjukan topeng, biasanya kalau lenong itu kan. Yap. Nah itu pembukaannya biasanya oleh tari topeng tunggal dan semakin ke sekarang ini tari tersebut sudah semakin dilupakan gitu loh Kak. Padahal itu meaningful banget sih tariannya. Kenapa menurut kamu meaningful? Kenapa? Karena ini sih Kak, apa namanya, dia tuh terbagi dari 3 topeng ya Kak, ada 3 topeng. Jadi kita menarinya hanya sendiri, tapi kita harus menggerakkan 3 sifat manusia yang berbeda. Oh, Jadi ada tuh, apa gitu? dari situ kita dibagi 3 Kak, ada dari topeng putih atau topeng panjinya ini, dia menggambarkan dari kelembutan dan kehalusan seorang wanita. Yang kedua untuk topeng samba atau warna pink, itu untuk menggambarkan centil atau genitnya dari seorang wanita juga. Dan yang ketiga itu untuk topeng jingga atau warna merah, itu melambangkan dari kegagahan dan ketegasan dari seorang wanita gitu Kak. Oh, jadi memang tari topeng itu lebih, objeknya itu adalah wanita? Iya. Oke, jadi ya 3 sifat wanita yang dimana kelembutannya, yang kedua itu adalah, bersoleknya, terus juga yang merah itu adalah bentuk dari, emosinya. Iya, Emo betul banget Kak. luar biasa banget ya, itu yang menjadi menurut kamu, paling meaningful ya? Iya, itu sih Kak. Oke. Betul. Nah, untuk generasi milenial kan kamu kan anak-anak muda banget ya, yang dimana kan lagi musimnya tuh ya entah itu Korea, entah itu terlalu ke barat-baratan dan juga negara-negara lainnya. Akhirnya bekerja sesuai dengan passion. Otomatis ini jadi karir kamu kan sebagai penari? Iya, sebagai salah satu karir aku sebagai freelancer juga sih, Kak. Luar biasa. Jadi kamu ngajar-ngajarin tari juga? Untuk mengajar mungkin memang sesuai hanya ada yang panggilan gitu ya Kak, biasanya untuk private-private. Tapi untuk sekarang ini lebih ke arah freelancer sebenarnya Kak. Saya menari sesuai dengan event yang dibutuhkan gitu. Wah, banyak dong, kan banyak. Tengah pandemi seperti sekarang gimana nih, Nis? Aduh, makanya itu Kak, jujur aja sih kami sebagai pekerja seni gitu ya untuk tari terlebih yang biasanya memang diharuskan offline, bertatap muka dengan banyak penonton, itu kan jadi tidak bisa gitu ya Kak. Akhirnya kami terbentur di situ dan memang banyak acara yang di-cancel selama setahun ini dan akhirnya lebih banyaknya kepada yang online gitu sih Kak. Kayak workshop online, seperti itu sih. Contohnya kayak gini, wawancara ya. Kerja sesuai dengan passion akan sulit berkembang, kamu setuju atau enggak? Sebenarnya sih itu tergantung pada individunya masing-masing lagi ya Kak ya. Bagaimana kita memanfaatkan peluang dan bagaimana kita mendapatkan relasi itu sendiri berdasarkan dari passion kita gitu Kak. Memang banyak orang yang berdasarkan passion tapi tidak bisa keluar dari zona nyaman gitu. Mereka tidak mengembangkan diri lagi gitu Kak dari passionnya itu. Padahal sebenarnya jika orang bisa mengembangkan diri dengan lebih baik lagi, itu bisa menjadi sesuatu justru yang hal yang besar gitu. Karena di zaman sekarang ini justru banyak yang lebih menghargai pada bidang-bidang yang jasa gitu Kak sebenarnya. Menurutku gitu. Aku setuju banget sih, justru malah kita tuh banyak banget dieksplor untuk orang-orang yang bekerja di bidang jasa. Tapi kalau untuk penari sendiri, peluang kerjanya seperti apa di Indonesia? Sebenarnya sih peluangnya seperti yang aku ini kan freelancer ya Kak ya, dan kebetulan aku pun kuliahnya kan pendidikan seni gitu, dan pendidikan ini kita bisa menjadi salah satunya pasti guru ya Kak ya, guru sekolah gitu kan. Untuk yang pendidikan nih, saya lagi membicarakan pendidikan. Nah, dari pendidikan itu kan guru seni budaya itu termasuk yang jarang ya Kak ya. Menurut saya itu juga menjadi peluang Kak. Gitu. Hmm, Karena memang pendidik itu susah banget Kak, jujur aja sih untuk iya, karena kita harus seni. penerus kan. Jadi supaya kita menularkan gimana caranya ini terus lestari kegiatan seni dan juga budaya terutama di daerah-daerah Betawi, Sunda, Jawa apalagi ya. Tapi kalau untuk dari lingkungan Anis sekarang yang masih anak-anak muda, mereka pun menerima bahwa tari tradisional itu ya memang mesti harus terus bold gitu, harus terus berkembang, nggak bisa terkikis sama kebarat-baratan. Sebenarnya sih banyak sih Kak yang mendukung justru dengan semakin banyaknya dan berkembangnya modernisasi ini, banyak justru lebih orang yang menghargai untuk tradisi tersendiri gitu. Karena jarang ya Kak, jadi kayak, gue tuh ini respect banget sih lu tuh penari gitu, lu tuh keren banget sih, kok lo bisa sih nari kayak gini, kayak gitu loh Kak. Kayak, jadinya lebih banyak yang memang orang-orang itu lebih ke arah respect sih Kak, sekarang itu sebenarnya gitu.
Jadi kesupport banget ya Nis. Jadi nggak akan pernah kayak, ih gue bangga banget loh menjadi seorang penari titel gue gitu. Iya, betul sih Kak, kurang lebih. Oke, kalau dari Adi sendiri apa yang pengen dieksplor dari dunia tari atau mungkin dari sebagai anak muda? Sebenarnya sih aku lebih eksplornya ini bagaimana aku menari lagi dengan baik lagi Kak, bagaimana dengan lebih disiplin lagi untuk meningkatkan lagi diri sendiri. Lalu selain itu bagaimana aku memanfaatkan dari zaman sekarang ini platform-platform digital itu kan lagi hype banget ya Kak gitu Wah kan. banget. Makanya jadi aku tuh lagi mencoba membuat konten-konten yang memang lagi ramai seperti kayak TikTok or YouTube seperti itu Kak, untuk tarinya. Ih luar biasa banget. Jadi di TikTok kamu tuh kamu nari daerah gitu? Iya, beberapa kontenku sih ada yang untuk nari tradisinya, Kak. Apa nama TikToknya biar teman Indika pada langsung lihat, pasti lucu banget. Nama panjang aku. Anis Sania Kartika, cari di Iya, TikTok tuh, bagus tuh teman Indika. Jadi emang the real dancer ya. Luar biasa banget deh. Anaknya lugas, walaupun masih muda teman Indika, tapi tahu banget kayaknya cita-citanya mau jadi apa. Tapi ini kebayang nggak lo 5 tahun ke depan akan menjadi seperti apa sih? sebenarnya sih untuk 5 tahun ke depan, aku sih sudah membayangkannya, aku lebih ke arah pendidik sih ya, Kak. Karena aku suka banget untuk ke arah pendidikan, bagaimana aku bisa membuat pendidikan yang baik tapi seru tentang seni ini gitu. Karena kebanyakan anak-anak merasakan bahwa pendidikan seni budaya itu sesuatu yang membosankan gitu sih, Kak. Dan apa yang menjadi usaha atau terobosan baru sih supaya kaum muda agak lebih tertarik lagi sama budaya tari? Terobosannya sih ya seperti yang tadi sih ya Kak ya, tentang TikTok dari ya. konten ya, dari seperti itu. Dan kebetulan juga seperti kita memanfaatkan platform live streaming juga, karena saya juga termasuk live streamer juga. Dan Oh, itu saya sambil mengenalkan juga gitu budaya-budaya tradisional ke orang-orang lain gitu. Dan alhamdulillahnya mereka menerima dengan sangat baik dan mereka sangat tertarik ternyata itu sih Kak. oh oke. Tapi kamu spesialis nari Betawi atau nari-nari yang lain juga? Sebenarnya untuk awalnya itu memang aku tari Betawi, Kak. Aku belajar tari Betawi lama, dan akhirnya setelah aku SMK, setelah aku kuliah, aku akhirnya masuk ke daerah-daerah lainnya gitu. Udah hampir seluruh Indonesia, alhamdulillah. Ih, keren banget. Jadi ini salah satu bentuk olahraga juga gak sih? Ini Bener banget, Kak. Aku kurus banget loh, Kak, ini. iya, jadi tuh memang gitu loh Sobat Indika, penari itu adalah itu tuh kayak high intensity training gitu kayaknya. Mungkin mereka gerakannya tuh pelan tapi mereka tuh bertumpu badannya itu dan juga pinggangnya, lututnya. Apalagi nari Betawi pun juga kan harus Iya. molek banget kan. Jadi nggak Betul. sembarangan tuh, butuh proses yang cukup berat. Aku tuh kayaknya kalau aku nari sekarang udah kayak gombios deh, aku nggak sanggup kayaknya nih. Tapi Ani sendiri harapan kamu terhadap pengembangan karir tari di Indonesia seperti apa sih? Harapan aku sih, Kak, lebih banyak lagi orang yang respect lagi terhadap seni tari khususnya ya tradisional ini di Indonesia. Saya sih sudah bersyukur kepada pihak kementerian, pihak dinas itu sudah benar-benar menghargai kami sebagai pelaku dan pekerja seni gitu kan. Tapi balik lagi kepada masyarakatnya lagi, saya kayak ingin menekankan bahwa memang tari tradisional itu bukan hanya sekedar menari gitu. Kita juga melalui proses yang panjang, yang tidak mudah, dan memang sampai kita kepada di posisi yang ini pun kita ingin lebih dihargai gitu sih Kak. Wah, Karena banyak yang menyepelekan juga terkadang. Mereka memanggil, si ini mah nari ini aja nih paling cuma segini gitu kan kalau ngomongin nominal gitu kan. tuh. Gitu sih Kak. Aku berharapnya. Amin, semoga aja banyak banget di sini dari kita yang menyelenggarakan tari-tarian, terutama budaya. Nggak cuma tari aja, tapi dari berbagai bidang yang keseniannya melestarikan budaya Indonesia sendiri, baik itu Betawi atau mungkin juga belahan daerah lain yang ada di Indonesia. Tapi memang tari ini adalah sebagai salah satu bentuk komunikasi yang terus jaya banget sih di teater, terus juga banyak lah ya sekarang TikTok pun juga itu sebagai salah satu media tari yang dimana ini berkembang banget di tahun 2020. Luar biasa sih, tapi semoga tari ini makin terus berkembang, makin banyak anak-anak muda yang terus menggelutinya sampai akhirnya kita nggak akan pernah
mati deh. Ya nggak sih? Amin, amin. Ya ampun, Kak. Luar biasa banget deh. Anis, terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol bersama aku di sini di Indika Foundation Talk. Semoga kita bisa Kakak. ketemu ya. Iya, Kakak. Terima kasih banget ya, Kak. Buat kamu dan juga buat teman-teman dalam berkarir di dunia tari, terus melestarikan budaya Indonesia otomatis ya. Itu dia tadi teman Indika obrolan bersama dengan Anis Sania Kartika sebagai penari tradisional Betawi. Jadi buat kamu yang pengen kasih tahu, pengen kehidupannya si Anis ini seperti apa sih? Instagram kamu di mana, Nis? Boleh dong kasih tahu. Oke. Instagram aku @anis_krtk. Tuh, Anis_KRTK. Ayo, jadi buat teman Indika yang punya event tari-tari hubungin langsung Anis aja. Ya, betul banget, Kak. Sekalian nih kita jadi promosi deh. Gak apa-apa banget ya. Oke, Anis, thank you sekali lagi ya nih. Sukses Ya, terus. thank you banget, Kak. Thank you banget.